Halo semuanya, selamat datang di materi operator operandan aritmetik. Di sini kita bakal lebih sering bermain dengan angka ya. Di Python ada beberapa arithmetic operators, di antaranya ada addition, subtraction, multiplication, floating point division, integer division, integer modulus, dan exponentiation. Nah, untuk penjumlahan itu seperti biasa ya, penyubahan, penguratan, perkalian, pembagian. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, ada yang tanda slash yang satu kali, dan ada yang tanda slash yang dua kali. Nah, untuk tanda slash yang satu kali, itu kita sebut sebagai floating point division. Artinya, jika kita melakukan pembagian, di mana ada koma ya, misalnya 5 dibagi 2. Nah, itu kan nanti hasilnya jadi 2,5. Nah, kalau kalian pakai tanda yang slash kali, dia hasilnya akan menjadi angka berkoma. Sedangkan, jika kalian menggunakan slash 2 kali, angkanya akan menjadi integer. Jadi misalnya 5//2, itu hasilnya adalah 2. Itu. Jadi udah nggak ada angka berkoma lagi. Itulah kenapa nama sini atau nama pembagiannya adalah integer division. Itu. Untuk integer modulus, ini artinya adalah sisa bagi. Jadi bagi angka-angka yang nggak habis terbagi, misalnya 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 kan nggak habis dibagi ya. Artinya dia memiliki nilai modulus. Nilai modulusnya berapa? Ya itu sisa baginya. Tentunya 7 modulus 3. Oke? Sisanya adalah 1. Itu. Nanti untuk lebih jelasnya akan aku sampaikan di codingan ya. Nah, sedangkan untuk exponentiation ini seperti pangkat di matematika. Jadi misalnya 2 bintang 3. Itu artinya sama aja ayat 2 angka 3. Itu dimana hasilnya adalah 8. Nah, sekarang kita langsung ke VS Code aja ya. Di sini udah di VS Code. Nah, kita langsung coba aja ya. Misalnya, punya angka 5. Angka kedua adalah 3. Ya, kita ingin makan penyebelahan. Kita tinggal terus angka 1 plus angka 2. Nah, di sini kita langsung jalankan aja. Pilih run. Run without debugging. Nah, di sini hasilnya 8 ya. Dan misalnya jika kita ingin memberikan kalimat, misalnya, hasil penyebelahan titik 2 papan. Nah, itu tinggal tulis di sini. Hasil penyebelahan titik 2 kemudian kasih tanda plus. Nah, ketika kita jalankan ini, ingat, angka 1 ditambah angka 2 itu kan masih integer ya. Dan kan, seperti di video sebelumnya, print ini biar nerimanya string. Artinya, angka 1 ditambah angka 2 ini harus kita jadikan string terlebih dahulu. Harus kita pikirkan sebuah kalimat gitu ya. Jadi tinggal panggil str, pak kurul betul. Itu. Kalau dijalankan lagi, udah bisa ya. Hasil penyebelahan adalah 8. Nah, jika kita ingin mencoba modulus misalnya, berarti angka 1 modulus angka 2. Nah, di sini, kita lihat nih, 5 dibagi 3, ada sisanya enggak? Ada ya. Sisanya adalah 2. Kalau kita jalankan lagi, sini sudah keluar ya. Hasilnya adalah 2. Dan kan kalau misalnya, kita ambil contoh file, 2 dipangkatkan 3. Nah, 2 pangkat 3 itu hasil 8 ya. Kita coba cek. Nah, benar ya. 2 pangkat 3 itu hasilnya adalah 8. Itu. Ini untuk arithmetic operators di dalam bahasa pemrograman Python. Nah, sekarang kita bakal lihat operator lain dia yang ada di Python. Nah, jadi selain operator yang terdapat yang tadi, ada juga yang namanya assignment operators. Nah, assignment operators ini itu mirip dengan operators yang sebelumnya. Namun, untuk assignment operators, kita bisa membuat sintaks penulisannya menjadi lebih singkat. Nah, maksudnya gimana? Contohnya, jika kita ingin menjumlahkan 5 ke dalam variable x, kita kan berarti tulisnya x sama dengan x plus 5. Karena kita ingin menjumlahkan 5 ini kan nilai x. Terus hasil penjumlahan ini di-assign ke variable x kan. Nah, kita sebenarnya bisa singkat nih menjadi x plus sama dengan
5. Nah, contoh lain misalnya, kita ingin mengurangi nilai X terhadap 5. Artinya X dikurang 5. Nah, kalau kita menggunakan operator ini, kita langsung saja X minus sama dengan 5. Tapi ini semua bisa dilakukan untuk operator yang kita udah pelajarin ya. Di sini, aku bakal langsung contohin aja di VSPOT biar lebih jelas. Oke, nah di sini, misalnya aku punya sebuah angka, yaitu angka sama dengan 5. Jika kita ingin menambahkan variabel angka ini dengan 5, kita berada tulisan seperti ini ya. Angka plus 5. Nah, di sini, aku print dulu, misalnya angka sebelum ditambah, yaitu adalah angka. Ya, di casting dulu ke string. Terus di sini adalah print angka setelah ditambah. Nah, kita lihat nih nilai dari variabel angka. Kita langsung joinin aja. Nah, angka sebelum ditambah ada 5. Dan di sini angka setelah ditambah ada 10. Karena di sini kita tambahin dengan 5 ya. Nah, kalau pakai cara ini, kita tuliskan angka sama dengan angka plus 5. Nah, sekarang kita coba persingkat nih. Persingkatnya itu kita hapus bagian ini. Diganti dengan plus sama dengan. Nah, jadi kita bisa pilih yang cara pertama. Atau kita bisa pakai cara kedua. Yaitu seperti ini. Yaitu langsung angka plus sama dengan 5. Nah, di sini kita langsung hilangkan aja ya. Nah, sama ya hasilnya. Dan ini jauh lebih singkat dibandingkan yang sebelumnya. Gitu. Misalnya contoh lain. Untuk yang floating division ya. Jadi misalnya aku punya angka 1. Itu adalah 8. Angka 2 adalah 3 misalnya. Nah, jika tidak cukup frame yang langsung dibagi seperti ini. Lihat, kalau kita pakai yang 1 slash, hasil dari pembagi ini itu adalah floating point atau bilangan berkoma. Dan jika aku pakai yang ini, hasilnya adalah bejar. Kita langsung coba aja ya. Nah, yang ini 2,6. Sedangkan kalau pakai double slash, ya dibuatin ke bawah ya, menjadi 2. Seperti itu ya, untuk perbedaan dari floating point division dan integer division. Harapannya penjelasan ini bisa langsung dipahami ya. Nah, untuk operators, kita di Python sebenarnya lebih sering menggunakan modul math. Nah, jadi Python memiliki bukan modul untuk operasi matematika. Dan math module memiliki banyak methods dan constants yang siap untuk digunakan. Ini maksudnya apa nih untuk modul? Jadi modul itu ibaratnya sebuah toolbox atau sebuah library yang sudah siap digunakan. Dan kita langsung pakai aja itu. Nah, contohnya di sini kita panggilnya import math. Ketika kita tulis import math, artinya kita ingin menggunakan library math ini. Nah, dan di library ini udah ada beberapa metode yang disediakan ya. Contohnya, kita bisa print math.out. Kurang 2,3. Nah, math.out ini akan memberikan 2 dipangkatkan dengan angka setelahnya atau angka kedua ini ya. Artinya 2 pangkat 3. Nah, terus ada fungsi lain lagi yaitu math.ceil. Itu kita masukin sebuah angka berkoma atau misalnya floating number ya 3,2. Math.ceil ini akan menaikkan nilainya atau membulatkan ke atas. Jadi kita bisa lihat ya, yang 2,3 tadi karena dipangkatkan kan berarti jadi 8. 3,2 ini dibulatkan ke atas jadi 4. Itu lawan dari ceil ini yang namanya floor ya. Jadi math.floor 3,2 itu hasilnya bakal menjadi 3. Nah, fungsi lain yaitu math.sqrt atau square root ya. Ini square root dari 25. Nah, hasilnya adalah 5. Itu. Nah, selain menggunakannya adalah 5. Itu. Nah, selain menggunakan fungsi-fungsi ini,
si library math ini atau si module math ini juga memiliki nama konstan. Contohnya, prim math.py. Yang suporetnya di pi itu 3,4 sekian. Itu. Nah, setelah kita langsung pindah ke Vector aja ya. Nah, di sini, pertama-tamanya kita import math dulu. Artinya kita ingin menggunakan modul math ini. Nah, di modul math ini, kita langsung bisa panggil nih contohnya. Yang tadi ya, square root. Jadi misalnya aku punya angka, yaitu misalnya 4. Kita bisa print square root atau akar dari 4. Nah, kita coba print ya. Nah, bisa langsung dijalankan. Nah, hasilnya 2 ya. Jadi kita perlu perhatian juga bahwa square root ini betanya adalah flop. Oke? Makanya dia ada 2,0. Itu. Dan modul math ini sangat mempermudah kita ya. Karena kita tidak perlu lagi nih buat algoritma untuk square root, buat algoritma untuk pemulatan ke atas maupun pemulatan ke bawah. Karena semuanya udah disediain di modul math ini. Itu. Oke? Nah, sekian untuk sesi kali ini. Harapannya kalian jadi lebih paham ya untuk menggunakan operasi matematika di dalam bahasa pemrograman Python. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.